Halo YouTube, halo teman-teman. Hari ini tanggal 12 Oktober 2022. Saya akan membuat video untuk mengupdate beberapa koleksi perangko. Nah, aneh sekali perangko ya, karena ini berkait dengan numismatik. Filateli sendiri adalah hobi yang lebih lama, karena hobi ini sejak tahun 1840, yaitu pertama kali adanya pembuatan perangko di dunia oleh pihak Inggris. Oke, jadi ini adalah sebagian kecil perangko yang saya ada. Nanti saya akan jelaskan beberapa buku dan apa kaitannya dengan numismatik. Ya, ini disebut dengan Davo album. Ya, nanti bisa teman-teman lihat bersama. Oke. Kita akan memulai dengan album ini, yaitu milik Republik Indonesia yang disebut dengan album Vidiko. Oke, saya akan pindah ke sana untuk mengulas album ini. Saya ada beberapa Vidiko. Teman-teman, di sini kita ada 3 album yang saya sebut dengan Vidiko, atau sering disebut dengan First Day Issue Collector. Ya. Nah, di sini adalah album perangko. Ini teman-teman filateli pasti sudah tahu. Ini adalah album yang sangat mendasar sekali. Ada beberapa varian, beberapa macam. Yang lain entah disebut apa. Tapi kalau ini dikeluarkan oleh PT Pos atau dengan setidaknya ada cap milik PT Pos, lebih kurang sama. Ya, lebih kurang sama. Nah, kenapa saya memilih perangko dan mengoleksi perangko Indonesia, terutama saja tadinya? Karena perangko Indonesia cenderung sangat baru. Ya. Baik, kita mulai dengan album yang kosong saja dulu. Ada 3 album di sini, bisa saya itu. Perangko Indonesia mulai mempunyai stempel Republik Indonesia itu sejak kita merdeka, yaitu tahun 1946. Tahun 1945 itu masih pakai perangko Belanda. Ya, 46 pun sebenarnya yang masih beredar adalah perangko Belanda seperti ini. Ya. Sorry. Oke. Kemudian yang benar-benar milik Indonesia adalah tahun 1949. Ya. Jadi album Vidiko ini bagus sekali teman-teman, karena ada, dan ini bendera kita dipajang tahun 1949. Nah, dari situ awalnya, kemudian berangsur. Ini saya menunjukkan sekelumit supaya mengetahui perbedaan antara kolektor perangko atau kita sering sebut dengan filatelis dengan kolektor uang atau numismatik. Di perangko semua lebih terstruktur rapi, lebih tersusun, dan ada albumnya seperti ini. Secara organisasi pun strukturnya sangat baik di perangko, di filateli. Dengan saat ini kalau tidak salah diketuai oleh Pak Fadlison. Ya, beliau sering mengadakan event-event filateli dan dunia kelasnya di Indonesia. Yang terakhir kalau nggak salah di Bali kemarin. Ya, ini tahun 2022. Baik, teman-teman. Nah, ini saya akan ulas yang album Vidiko yang kosong. Oke, ini pada dasarnya sama, halamannya pun sama. Ini juga sama. Nah, ini adalah perangko-perangko yang bekas dan ditempel. Ya. Nah, ini mulai. Jadi ada keterangannya, gitu. Ada kurangnya apa nih, warna apa, berapa sen, itu membuat kita menjadi mengejar dan berusaha melengkapi. Ya, sedangkan di numismatik belum ada seperti ini. Jadi kita tidak tahu, tidak ada acuan yang pasti untuk apa yang dikejar, seri apa, tahun berapa, gitu, seriannya apa saja. Masih sangat membingungkan teman-teman. Tapi kalau di Vidiko ini semua jelas sekali. Ya, ada seri apa. Nah, kalau yang ini kebetulan perangkonya ditempelkan pada
lembarnya. Nah, ini sebenarnya merusak perangko itu sendiri. Cuma ya enggak apa. Wong ini saya dapatnya seperti ini juga. Ya. Tuh. Jadi ada seri tahun 1951, serinya apa saja. Itu seperti sangat terstruktur, teman-teman. Jadi sangat menarik sekali kalau diterapkan di numismatik, yaitu uang. Walaupun uang juga tidak banyak variannya, tidak sebanyak perangko. Maka yang saya kenapa tetap memilih perangko Indonesia sampai dengan tertentu, yaitu mungkin saya akan berhenti pada era Presiden Soeharto atau tahun 1980-an, 90-an. 50 tahun Indonesia merdeka lah, mungkin sampai situ. Sampai tahun 95, maksimal 2000. Ya, kenapa? Kenapa Pak Moko berhenti situ? Apakah bosan? Tidak bakal bosan kalau kita seorang kolektor, karena koleksi itu tidak ada hentinya. Maka kita masing-masing harus bisa memberikan cut off. Ya, oke. Kita lihat album yang kosong. Lain dengan album yang ini. Nah, ini albumnya, perangkonya bisa diambil satu persatu. Nah, ini itu diplastikin satu persatu, sangat rapi. Ya, teman-teman. Nah, itu di belakang ada keterangannya. Nah, itu. Ya. Jadi ada untuk apa-apa. Kayak ini misalkan untuk anak-anak, amal tahun 1955, kita tahu semua. Tahun 1958, ini lembar demi lembar, per seri demi seri. Ya, ada yang lengkap, ada yang tidak. Ya, apakah saya yang mengkoleksi semua? Bukan. Ya, saya beli kebanyakan sudah album terjadi, bekas milik kolektor-kolektor yang sebelumnya. Saya hanya meneruskan passion mereka. Itu saja. Nah, ini bagus sekali hasil bumi tahun 1960. Ya, jadi album-album seperti ini ada dijual di media sosial. Ini album lama ya, bukan album baru, teman-teman. Ya, nah, ini adalah yang dipakai untuk kolektor. Inilah koleksi, bukan, mohon maaf, kalau di uang itu sering sekali kita temuin seperti ini. Nah, album-album berkantong, ya. Ini seperti ini, saya pun memakai, gitu. Nah, ini kita sebut dengan stockbook sebenarnya dalam perangko. Ya, jadi di perangko itu jenis albumnya macam-macam. Ya, cuman yang kita ulas hari ini adalah Vidiko. Ya, ini di perangko, makanya saya bawa. Ya, ini semua rata-rata hal-hal seperti ini. Ini kemarin baru saya dapat. Ini lucu sekali, anak muda. Ya, ini Amerika semua rata-rata. Satu buku Amerika semua. Lah, kenapa Pak Moko beli Amerika? Ya pengen tahu aja. Nggak mahal juga kalau perangko kayak gini, paling-paling 200-250 ribu. Hampir penuh sealbum. Ada yang album besar juga seperti ini. Paling-paling hanya ya ratusan ribu, 200 ribu, 300 ribu, penuh. Banyak gambar, variasi, tapi ya masih campur-campur dari Vietnam, dari mana-mana. Ya, ini disebut dengan stockbook, teman-teman. Ada Hong Kong, ya, Spanyol. Nah, ini masih campur-campur. Biasanya ex pedagang ini kalau yang seperti ini. Ada Indonesia juga sebagian, itu Bapak kita Presiden Soeharto, Bapak Presiden kedua Republik Indonesia. Campur-campur. Disitulah yang membuat menarik, membuat kita pengen tahu serinya apa dan segala macam. Oke, kembali kita ke albumnya saja, kembali fokus. Nah, begitu juga PT Pos juga mengeluarkan semacam ini, stockbook. Ya, ini kebetulan saya dapat yang Netherlands. Nah, stockbook mereka PT Pos itu satu sisi sininya tidak ada. Ini saya dapat Netherlands seperti ini. Ini Netherlands nanti ada. Nah, sama juga ini. Nah, ini satu grup ya, Vidiko dan Vidiko. Nah, ini lebih jadul, teman-teman. Ini lebih jadul, jadi kantongnya sudah mulai pada menguning. Ya, ini saya dapat jadi kolektor lama juga. Kolektor biasanya kolektor amatir ya, yang masih pakai gini, maaf. Jadi ini disebut dengan stockbook, yaitu yang masih bersaku. Ini walaupun kuno,
Ini tahun 18-1900-an. Ini milik kolektor lama juga, teman-teman. Cuman saya itu masih ditulis, tulisannya juga masih cantik-cantik. Brasilia, Belgia, ya. Mungkin beliau dulunya koresponden dengan banyak channelnya. Nah, sebagian banyak yang rontok sama anaknya dimasukin di kotak. Aduh, saya jadi pusing juga. Ya, oke, seperti inilah kira-kira. Tadinya penuh ini teman-teman album, cuman dirontokkan jadi seperti itu. Oke, jadi kembali kita fokus pada video. Mari sebentar. Maaf ya, seperti yang saya bilang, memang tata-tatanya itu lama, tapi ulasannya sebentar. Kita buka halaman pertama untuk video Indonesia, yaitu masih pakai yang Netherlands tadi. Nah, ini saya belum punya perangkonya kebetulan. Ya. Kedua, PU, ya. Perserikatan Pos Sedunia, kalau teman-teman bisa baca. Oke, ini tahun 49. Saya tidak akan ulas semuanya ya. Saya akan sampai tertentu saja. Tahun 49, angka. Nah, ini dulu saya, apa sih Smelt? Oh, ternyata adalah desainernya, yaitu HG Smelt. Terus bangunan tahun 49, 50, ini mulai bendera kita. Dan kemudian Republik Indonesia Serikat, RIS tahun 1950. Jadi indah sekali teman-teman, kalau secara close up ya. Dia masih pakai menggunakan grafik jadul tahun 60-70-an lah ini ya. Dan masing-masing ada keterangannya. Lah, itulah yang saya bilang tadi. Jadi perangko itu masih murah, barang yang murah, tapi sangat terstruktur ya. Sehingga penggemarnya sampai detik ini dan di seluruh dunia itu ada. Baiklah, ini tahun seri 52 Presiden Soekarno. Ini pas UNO, United Nation. Gedung PTT Pusat ya. Gedung PTT Pusat Bandung ya. Ada juga. Jadi banyak sekali. Nah, itulah. Nah, kebetulan yang ini video ini saya dapatkan dari Pak Muhammad Syafi'i di Facebook ya. Jadi kalau teman-teman melihat Facebook saya, ada pertemanan MOH Syafi'i ya, Syafi'i. Beliau punya banyak. Ini kalau nggak salah dijual sama beliau antara 175 sampai 250 ya, macam-macam teman-teman. Itu. Ini saya punya terakhir sampai tahun 61, 58 ya, yang ini. Kalau yang ini lebih lengkap lagi. Oke, jadi itu sekilas tentang yang Indonesia video. Nah, dunia, ini dia menarik. Dunia sudah ada sejak lama. Yaitu kenapa saya pilih dunianya, mungkin hanya milih Netherlands dan Inggris, karena setidaknya Netherlands ada terkait dengan Nusantara ya. Ini Netherlands Indie dari tahun 1908 teman-teman ya. Jadi ada semua lengkap sampai dengan Indonesia merdeka ya, 38 itu. Jadi kalau di internasional, secara internasional itu ada Davo album seperti ini ya. Albumnya besar ya. Ini untuk kolektor, bukan album seperti ini. Enggak, ini namanya stockbook saja. Ini bukan untuk album koleksi. Oke, semoga teman-teman mengerti mengapa di filateli begitu terstruktur ya. Karena di filateli mereka sangat rapi gitu ya. Ini saya sampai dengan Indonesia, toh ada sambungannya dari Netherlands Indie ya. Oke.
Nah, terus ada juga nanti Nederland Antilles. Oh, banyak yang masih kosong, Pak. Iya, belum saya susun. Ya, oke teman-teman. Semoga tidak bosan. Ini antara kaitan album Branco dan sebuah, apa itu bedanya stockbook dan album dari kolektor. Kalau di numismatik sampai saat ini masih kebanyakan stockbook. Kita bahas di topik berikutnya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa part berikutnya.